Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Lestari Web TV ya. Hari ini kita mau bahas terkait PID tuning ya, tapi ini di luar PID tuning. Kita bahas masing-masing fungsinya dulu ya. P itu untuk apa, I itu untuk apa, dan D nya itu untuk apa. Kita lihat di beta flat ya di sini. Oke. PID tuning yang baik itu grafiknya harus seperti ini. Jadi pertama P-nya dinaikin dulu sampai melewati penguatannya 1 ya, powernya. Kemudian setelah itu I-nya dinaikin, I-nya naik sampai gelombangnya ya rata-rata ada di nilai 1. Nah, kemudian untuk menurunkan gelombangnya, menurunkan noise-nya, osilasinya itu dengan cara menaikkan D. Jadi seperti di grafik ini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita bahas P. Apa itu P? Jadi P itu, sebentar. Kalau ini misalnya terus pengaruhnya P. P itu berpengaruh ke seberapa patuh dia terhadap stick, seberapa patuh ya. Jadi kalau sticknya belok, dia belok. Ya. Sticknya gini dia gini. Dibelok seperti belok. Nah, kalau P-nya kurang, dia akan sloopy, nyorosot. Jadi kayak ngedrift. Itu P-nya kurang. Dan di sini dijelaskan ya. Jika P kurang, nggak dijelasin ya. Jadi kalau P-nya kurang seperti itu, sloopy ya. Jadi kalau P-nya terlalu lebih over, dia akan susah dikontrol. Ya, stick sedikit ya langsung to the moon. Ya. Hovernya juga susah dikontrol, itu P-nya lebih. Kalau hover susah dikontrol sih antara dua ya, pilotnya yang kurang bisa atau P-nya yang terlalu tinggi. Dan nanti kalau P-nya terlalu tinggi juga dia akan menyebabkan getaran. Tapi getarannya nggak terlihat mata ya, getarannya getaran halus. Getaran halus. Ya. Kemudian I, apa itu I? I itu seberapa patuh dia ke posisi drone. Ya, kalau tadi seberapa patuh dia ke stick ya. Jadi kalau P itu sticknya belok dia belok, sticknya naik dia naik, nah seberapa patuh responnya itu P. Kalau I seberapa patuh dia terhadap kemiringan drone, ya. Semakin besar I, dia semakin mempertahankan posisinya. Jadi misalkan kalau ini diikat ya. Drone miring, dia akan susah sekali dimiringkan pakai tangan ya. Dimiringkan pakai tangan akan susah. Coba kalau misalkan lagi posisi gini, kalau I-nya kuat dimiringkan pakai tangan seperti ini akan susah, dia akan melawan ya. Semakin besar I, semakin besar perlawanannya. Nah ini pengaruhnya ke angin ya, faktor luar. Jadi I yang bagus itu akan mampu menahan pengaruh luar yang bagus juga. Jadi dia akan lebih tahan angin ya. Saat posisi seperti ini, walaupun angin besar, dia akan mempertahankan posisinya ya. Dan semakin kuat semakin bagus pertahanannya. Kalau I-nya kurang, dia akan agak goyang. Osilasi, dan osilasinya frekuensinya rendah ya kalau nggak salah ya. Sini ya. Jika too low, what is sleeping? Oh bukan. Kalau terlalu kecil, kuatnya akan nyerosot, sleeping ya. Kalau terlalu besar, dia akan osilasi dengan frekuensi yang rendah. Frekuensi rendah itu bisa dilihat mata, jadi goyangannya bisa dilihat mata. Nah, kalau D itu untuk mengurangi getaran yang diakibatkan oleh I yang tadi ya. Jadi seperti di grafik sini ya, I-nya dinaik, P-nya naik dulu ya, kemudian I-nya naik dan dia masih bergelombang. Kemudian untuk menghilangkan itu pakai D. D. Tapi hati-hati saat kita menyeting D derivatif, karena terlalu besar D, nilai D, efeknya motornya akan terbakar. Oke, kita masuk ke enough ya. Supaya kita bisa
menganalisa PID yang kita buat ya. Kita pakai Betaflight dulu. Kita masuk Betaflight dulu ya. Kita harus setting lognya dulu ya. Apa yang harus diaktifkan di log supaya kita bisa menganalisa Betaflight PID di Betaflight. Jadi software ini bisa untuk Betaflight, bisa juga untuk Inaf. Nah, untuk Betaflight black box ya, masuk ke menu black box ya. Kemudian masuk ke menu ini ya. Apa ini? Nggak kelihatan kacamatanya, mana kacamatanya? Ada 7 menu yang saya aktifkan ya. Accelerometer ya, debug log ya, kemudian gyro tuning ya, motor ya, ini PID dan RC command ya. Kalau RC command ini misalnya nggak Anda cek, proses untuk PID analisernya akan error ya. Oke, pastikan black boxnya ada ya. Saya pakai SD card ya, masih ada space. Oke, untuk Inaf connect ya. Nah, untuk Inaf masuk ke menu black box juga, nah, sensor ya, sensor apa black box? Black box. Dan yang diaktifkan ini ya. 7 juga sama ya, 7. Oke. Halo teman-teman. Sekarang mau kita coba ya ini ya untuk setting PID-nya ya. Nanti kita tampilkan di PID PID analyzer ya. Yang kurang apanya ya? Kita terbang selama minimal 20 detik ya. Nanti kita perbaiki lagi. Oke. Taruh di sini. Ya. Panas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, naik turun ya. Cukup ya, tadi udah ada roll juga ya. Ini terbang 1 menit ya. Oke, sekarang kita copy file lognya ke komputer ya. Gabungkan satu folder dengan folder PID analyzer. Ini saya kasih nama Mario 4 Freestyle ya, yang barusan kita terbangkan. Kemudian kita masuk ke command line ya. Command line. Nah, masuk ke folder yang ini ya. Saya ada di download ya.
Kemudian di folder download itu masuk ke folder PID analyzer. Apa ini belum masuk folder download ya? Cari download ya. Nah, dari folder download ini masuk ke folder PID analyzer ini ya. Yes. Aduh panas, Kemudian kita ketik perintah PID analyzer 5 poin ini ya, 0.5.2. Nah, ini ya, min log. Kemudian tulis nama lognya ya. Misalkan yang tadi kita terbangkan ini ya, Mario 4 Freestyle BFL ya. Enter. Nah, dia akan menganalisa ya selama terbang 1 menit tadi ya, dianalisa. Nanti akan ditampilkan grafiknya. Ini no debug ya, ada trace-nya, ada yang tidak ditemukan, jadi mungkin kurang lengkap ya. Ada 3 debug yang tidak ada di dalam datanya ya. Oke, ini data noise-nya ya. Ini data noise itu getaran ya. Kemudian ini data PID-nya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, ini yang roll ini P-nya kebanyakan ya, karena P yang baik itu yang mendekati angka 1 ya. Ini P-nya kebanyakan ya. Kemudian D-nya kurang, ini kebanyakan D-nya kurang, kecuali yang yau ini D-nya pas ya. Untuk yang pitch ini P sudah kurang dikit ya, jadi pitch-nya kurang, P untuk rollnya P-nya kelebihan ya. Jadi yang bagus itu yang melengkung lurus ya, seperti ini nih ya, yang seperti yang di yau lurus. Nanti di angka 1 ini mendekati lurus ya, mendekati nyentuh ke angka 1 ya grafiknya. Yang paling bagus ini yang yaunya ya. Untuk yang rollnya ini masih perlu perbaikan ya. Jadi ini di yau rollnya di pitchnya dikurangi ya, I-nya di pitchnya P-nya kurangi ya, kemudian I-nya tetap ya, P-nya yang dikurangi, P kurangi, D-nya ditambah ya. Untuk yang roll, untuk yang pitchnya justru P-nya butuh ditambah sedikit, karena ini rata-rata ada di bawah 1 ya, sedangkan ini rata-rata ada di atas 1. Untuk yang yaunya sudah pas. Nah, ini untuk noise-nya ya, kebanyakan di throttle di bawah 20 ini noise ya, untuk roll ya. Jadi yang kuning ini noise ya, yang ada yang kuning-kuningnya. Untuk yaunya aman ya. Noise juga bisa Anda lihat di sini ya, distribusi noise-nya ya. Jadi di bawah sini ini noise ya, gyro pitch ya. Halo. Oke. Ini untuk nge-save bisa Anda save pakai ini ya. Saya ini Mario Freestyle ya. Ini noise ya, Mario Freestyle noise ya. Di save-nya bisa sebagai JPG ya. Kemudian yang ini kita save sebagai Mario 4 ya, Freestyle. Apa yang menapeng? Oke ya. Apa yang menapeng? Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda ya. Dari saya sekian. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan ya. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya bisa jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Bestari Web TV.